Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Selamat malam Pak. Oh Pak, silakan Pak. Pak Ibu, pada Ibu kami masih aktivitas seperti Hijau Padang. Jadi pada pagi hari ini kami akan melakukan menjelaskan tentang tanda-tanda bahaya kehamilan dan kecelakaan Hijau pada ibu hamil. Nah, karena di sini nampaknya ibu hamilnya tidak ada, jadi suatu keluarga saja yang mendengarkan ya Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, pada hari ini Bapak Ibu, pada hari ini kami akan melakukan pembukaan dengan tema ini. Di sini untuk yang akan dilakukan penyerapan yaitu selama 15 menit ke depan. Bagaimana Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu bersedia? Dan untuk komunikasi kita pada hari ini, Bapak dan Ibu maunya kita komunikasi pakai bahasa Minang saja atau bahasa Indonesia saja? Terserah. Atau bahasa campur-campur saja ya Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi tema kita dalam ya pada bahaya kehamilan dan pencegahan akhirnya pada ibu hamil di Puskesmas Ambacang Kota Padang. Dan untuk penyampaian materi pada hari ini yang akan disampaikan oleh Selvia Nabila. Kepada Selvia Nabila, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Pagi. Semangat. Udah makan berarti tadi ya? Ada yang udah, ada yang belum ya Bu ya Pak ya. Nah, hari ini perkenalkan sebelumnya nama saya Selvia Nabila. Nah, saya adalah mahasiswa dari IPS Bukti Bakti Jaya Padang. Saya di sini akan menjelaskan tentang sedikit materi tentang bahaya kehamilan dan pencegahan anemia pada ibu hamil di Puskesmas Ambacang Kota Padang. Mungkin sebelumnya ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin ada keluarganya yang lagi hamil di rumah, atau anaknya yang lagi hamil di rumah, atau mungkin adiknya yang lagi hamil di rumah. Nah, untuk itu sedikit banyaknya ada materi yang bisa ibu dan bapak sampaikan kepada keluarga yang ada di rumah dan nantinya ya Bu ya Pak ya. Untuk itu semoga ibu dan bapak semangat mendengarkan dia. Saya biasanya dipanggil dia aja ya Bu ya Pak ya. Itu dia masuk untuk materi hari ini ya Bu ya Pak ya. Itu apa itu anemia pada ibu hamil? Apakah ibu dan bapak tahu apa itu anemia pada ibu hamil? Ada yang tahu? Apa Bu? Oh, kekurangan darah. Oke, siapa nama ibu Bu? Oke, bentar tunggu dulu Pak. Bu bisa menjawab pertanyaan saya tadi. Nah, di sini apa itu anemia pada ibu hamil? Anemia merupakan kondisi di mana ada hemoglobin dalam darah kurang dari 12. Biasanya, siapa yang tahu kadar hemoglobin dalam darah pada wanita normalnya berapa? Ada yang tahu ibu dan bapak? Nah, biasanya kadar normal hemoglobin dalam darah itu 12 sampai 14 pada wanita ya. Nah, anemia itu sering terjadi pada ibu hamil yang akan berdampak pada janin dan ibu hamil. Nah, dampak yang timbul itu mungkin berat badan bayinya rendah, kelahirannya prematur, terus bayinya kekurangan gizi saat dalam kandungan, terus juga ada power penambah saat melahirkan lemah sehingga menyebabkan persalinan menjadi lama. Nah, penyebab anemia pada ibu hamil apa saja? Siapa yang tahu? Apakah ibu dan bapak ada yang tahu? Penyebab anemia pada ibu hamil apakah ibu dan bapak ada yang tahu? Tidak. Karena penyebabnya di sini ada 4 ya ibu ya. Yang pertama itu kurang zat besi. Zat besi apa saja ya yang ada di zat besi? Apakah ibu tahu apa saja yang ada di zat besi? Nah, apa saja yang ada di zat besi makanannya? Itu yang
yang seperti itu, ikan, sayur, sayur bayam, terus juga ada tomat, kacang, agar HB di dalam hemoglobin dalam tubuh itu tidak berkurang ya Bu ya. Nah, terus yang kedua, ibu yang mempunyai penyakit kronik. Nah, penyakit kronik itu apa saja? Seperti diabetes gestasional, terus juga ada hipertensi, nah, tadi juga ada kehilangan banyak darah nih saat persalinan sebelumnya mungkin ada persalinan sebelumnya pada kehilangan darah. Nah, terus juga ada darah kehamilan yang dia. Terus juga ada hamil gemeli atau biasa itu disebut dengan hamil yang kembar. Nah, itu juga penyebab dari anemia ya Bu ya, dan hidramium itu ketuban air ketuban yang sedikit. Ya, kandungan karet ada gejala anemia pada ibunya. Siapa yang tahu ibu dan bapak di sini apa saja ya tanda gejala anemia pada ibu hamil? Apakah ibu-ibu tahu apa saja? Bapak tahu? Masih dalam. Tahu tidak? Nah, di sini dia jelaskan ya. Pada gejala pada anemia pada ibu hamil itu ada apa saja? Nah, di sini yang pertama, yang satu ada mudah lelah, letih, dan lesu. Nah, yang kedua ada nafasnya pendek, kemudian ketiga ada kita nggak tahu tuh. Terus ini yang pertama ini mudah lelah, letih, dan banyak kan kita lihat pada saat ibu hamil tidak banyak kerjaan, akhirnya capek, akhirnya lelah, akhirnya letih dan lesu ya Bu ya. Nah, selanjutnya juga ada bisa berkonsentrasi, tidak fokus lagi, udah kayak gimana ya, udah lupa aja gitu. Jadi gue habis ngapain yang udah bawa konsen lagi gitu. Selanjutnya ada juga pusing, kan kadang juga ada nih Bu ibu hamil, aduh saya pusing. Nah, itu juga salah satu penyebab dari tanda gejala dari anemia pada ibu hamil tersebut ya Bu ya. Terus juga ada mata mengantuk, detak jantung yang lebih cepat, dan juga ada mata berbenang-benang. Nah, ibu dan bapak sampai di sini paham apa yang dia jelaskan tadi? Dan nanti mengapa di rumah ibu dan bapak jangan lupa ya, di apa? Keluarganya, anaknya atau adiknya, dan mahasiswa dari Universitas Mercu Batu Jaya Padang. Nah, dia menyampaikan materi tentang anemia. Bukan anemia apa saja tadi. Nah, kasih tahu untuk selalu makan ikan, untuk selalu makan buah-buahan dan sayur-sayuran, terus juga ada kacang-kacangan ya. Nah, sekarang nanti kasih tahu gini tadi yang dibilang mahasiswanya, nanti kasih tahu biar tidak terjadi anemia pada ibu hamil ya. Nah, selanjutnya ada dampak anemia pada ibu hamil. Nah, itu kan pasti ada dampak anemia pada ibu hamil. Nah, di sini yang pertama itu ada abortus atau penghiburannya ya. Sampai capek. Nah, gimana sih caranya selain untuk makan sayur, makan buah, ikan, apa saja sih yang dapat meningkatkan kadar hemoglobin dalam tubuh kita? Nah, itu ada salah satunya dengan buah. Nah, ibu-ibu udah mau tahu buah naga? Tahu yang banyak
gula. Itu bisa dikonsumsi dalam bentuk apapun sesuai selera. Tapi kalau seandainya ibu yang bapak ada lebih banyak gula, nah baiknya dikurangi saja gulanya. Audiensnya Di sini ibu dan bapak paham. nikmat. Ada nggak sih yang bisa ngurangin apa saja sih tanda dan bahaya dari anemia pada ibu hamil? Ada yang bisa bu apa saja tanda-tandanya tadi seperti apa saja tadi? Oke, ibu siapa namanya ibu? Ibu Trisika. Apa aja tadi bu? Lutfi. Oke, tepuk tangan untuk Bu Trisika dong. Oke, benar apa yang dikatakan Bu Trisika ya teman-teman ya? Ada lemah, letih, lesu, pucat, pusing, sesak nafas. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda terjadinya anemia pada ibu. Apakah ibu-ibu dan bapak-bapak paham? Ada lagi nggak yang bisa menjawab apa saja tadi ya? Yang dibilang mahasiswa Bakti Jaya Padang tadi, ada salah satu makanan yang harus dikonsumsi. Siapa yang bisa menjawab makanan apa saja tadi? Ibu, siapa nama ibu? Oke, Bu Yen. Apa aja tadi Bu makanannya Bu? Buah-buahan, Terus terus. Oke, oke, tepuk tangan dong buat Bu Yen. Nah, benar apa yang dikatakan Bu Yen. Makanannya yang harus dikonsumsi kalau bisa untuk meningkatkan HB di dalam tubuh itu kayak sayur, serbayam, ada ikan yang dikatakan Bu Yen tadi ya Bu ya, yang sudah ada dijelaskan tadi juga ya Bu ya Pak ya. Ada ikan, ada sayur, ada kacang-kacangan, ada buah-buahan. Oke, ibu-ibu dan bapak-bapak sampai sini paham? Oke, makasih banyak ya ibu ya bapak ya. Mungkin untuk materi hari ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, salah materi, salah ucapan dan jangan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sofia Nabila yang penjelasan tentang tanda dan bahaya dan bagaimana pencegahan anemia pada ibu hamil dan bapak ibu. Mari kita berikan aplaus kepada Sofia Nabila. Baiklah bapak ibu, apakah masih semangat? Oke bapak ibu, kita buka sesi tanya jawab. Kita buka satu pertanyaan saja ya. Apakah dari bapak dan ibu ada yang ingin bertanya seputar bagaimana kadar dan bahaya kehamilan pada ibu hamil atau bagaimana pencegahan anemia pada ibu hamil tadi? Apakah bapak ibu ada pertanyaan? Tidak ada bapak ibu. Ada bu. Ibu siapa namanya bu? Bu Yen. Bu Ian. Oke silakan Bu Ian. Kita di mana laporan? Di pencegahan ibu hamil. Tentang pencegahan ibu hamil. Sebelum kita sampai ke puskesmas atau kesehatan, apakah ada cara kita untuk mencegahnya sebelum sampai ke puskesmas? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencegahan ibu hamil sebelum dibawa ke puskesmas. Ya, anemia apa? Oke, terima kasih kepada Ibu Yen. Baiklah, untuk pertanyaan Ibu Yen yang tadi oleh materi kita, ya kepada Fia dan Ibu dan kepada Oke, baiklah. Terima kasih untuk Bu Yen. Pertanyaannya bagus banget ya. Sangat dulu Oke, pertanyaan Bu Yen itu sangat bagus. Apa pernah dibahas kita untuk bawa ke puskesmas. Nah, balik lagi Bu, jika seandainya tanda dan gejala Ibu sudah mengetahui pusing, lemah, letih, lesu, linglung, mata berkunang-kunang dan segala macam, alangkah baiknya yang pertama kita konsumsi makanan-makanan yang mengandung zat besi. Apa saja itu yang tadi? Yang ada ikan mengandung zat besi ya Bu ya. Ada juga
sayur bayam, ada juga kacang, ada juga tomat, dan salah satunya adalah buah naga. Jadi, jikalau seandainya tanda dan gejala itu masih sebagian yang terasa, lebih baik dan lebih bagusnya ibu langsung mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat besi untuk meningkatkan HB hemoglobin yang ada dalam tubuh ya Bu ya. Nah, masuk lagi tadi salah satunya adalah buah naga. Nah, buah naga itu juga mencitus karena ada vitamin B1, B2 dan B3 yang meningkatkan nafsu makan, yang meningkatkan menghilangkan terjadinya demam pada tubuh ya Bu ya. Oke, apakah Ibu paham sampai di sini? Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu dong untuk Bu Yenya. Oke. Saya kembalikan ke moderator ya. Bebas sasi. Baiklah, Ibu Yen, apakah Ibu sudah paham dengan penjelasan dari paparan oleh Ibu ya? Oke, mari kita berikan aplaus kepada Ibu Yen. Semoga apapun materi yang telah disampaikan tadi bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, dan untuk pencegahan anemia pada ibu hamil yang salah satunya yaitu adalah mengkonsumsi buah naga. Semoga Bapak dan Ibu jika ada keluarga yang hamil di rumah bisa menerapkannya di rumah ya Bapak dan Ibu. Bisa Bapak dan Ibu? Baiklah, saya Afira Oktaviani selaku moderator pada pagi hari ini undur diri. Jika ada kesalahan kata dan janggal saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.